Pahami cara kerja otak Anda. Memahami cara kerja otak cukup rumit. Ya, rumit karena jalur-jalur peta yang kompleks, syaraf-syaraf neuron yang jumlahnya jutaan dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer jika disambung-sambung. Jaringan pusat nerve system pengendali kimia-kimia tubuh yang menentukan banyak hal seperti tindakan-tindakan yang diambil, perasaan-perasaan yang timbul, hingga bayangan-bayangan dalam pikiran. Demikian unik dan ajaib. Kemudian ada yang namanya persepsi atau paradigma atau bagaimana manusia memandang dunia. Itu semua mempengaruhi tindak tanduk hasil dan masa depan seseorang. Otak manusia terdiri atas ribuan sambungan, tempat berjalannya sel-sel listrik di dalam otak. Ketika kita belum mempelajari sesuatu hal, di antara sambungan-sambungan itu ada celah yang memisahkannya. Sebuah celah yang tampak kecil akan jadi seperti jurang kalau kita bandingkan dengan kehidupan di muka bumi. Ketika kita mempelajari sesuatu hal, sel listrik dalam jaringan tersebut akan mencoba melompati celah tersebut. Melompat menuju jaringan di depannya. Butuh tenaga ekstra untuk melompat, apalagi lompatan pertama kali. Misalnya, Anda belajar mengemudikan mobil. Anda butuh waktu untuk menjadi terampil. Butuh waktu, tapi lama-lama akan semakin mudah mempelajarinya. Mengapa? Karena setelah lompatan pertama, sel tadi juga akan membangun jalan perintis bagi sel listrik lainnya yang akan melompat juga ketika kita kembali mempelajari hal yang sama. Semakin kita rajin mengulangi hal tersebut, jalan perintis tadi semakin lama semakin baik dan pada akhirnya menjadi kokoh. Celah tadi pun tertutup dan terciptalah sesuatu sambungan baru. Saat itu kita telah berhasil menjadi keterampilan dalam hal yang berulang kali kita pelajari dan kita lakukan. Mengapa? Karena sel-sel listrik otak tak perlu lagi melompat menyeberangi celah. Jembatan telah kokoh berdiri. Itulah mengapa orang yang awalnya tidak bisa kemudian belajar dengan keras akhirnya mulai terbiasa. Lama-lama malah menjadi terampil. Apabila ia terus belajar di bidang yang sama, dia pun akan menjadi ahli di bidang tersebut karena ia telah membangun jembatan yang kokoh hingga sel-sel listrik di otaknya bisa berjalan dengan mudah. Celah tersebut dikenal dengan istilah synapse gaps atau RAS, Reticular Activating System. Inilah yang menjembatani pikiran atas sadar dan pikiran bawah sadar. Sesuatu yang di dalam pikiran bawah sadarlah yang menjalani hidup kita dalam wujud tindakan dan pengalaman. Semua terjadi di otak kanan. Pengalaman, memori, dan rasa. Bagaimana kalau informasi, tulisan, atau perkataan misalnya? Ini faktanya tentang kerja otak dan pikiran. Kata-kata dan informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu, dianalisa, diulang-ulang, kemudian masuk ke kanan, dibuka RAS, lalu menjadi tindakan. Ilustrasinya begini. Misalnya Anda membaca koran pagi ini diberitakan bahwa harga BBM premium akan menaik harganya menjadi 20.000 per liter. Informasi tersebut masuk ke otak kiri, lalu dianalisa. Kemudian baru kita mulai membandingkan dalam kurung menghakimi. Kemudian terbayang dan terimajinasi. Dan ini ada di otak kanan. Wah, jangan-jangan sudah gila nih pemerintah. Sudah dipilih rakyat, sekarang main naikin harga begitu aja. Mungkin begitu batin Anda. Emosi dan imajinasi Anda tersebut ada di otak kanan. Informasi yang sudah berpindah, begitu emosi tercipta, gelombang RAS tersambung, lompatan neuron otak cepat terbentuk. Tindakan yang dipilih misalnya demo. Inilah contoh bahwa otak kiri menerima informasi, pindah ke kanan, ditambah imajinasi, terbangun bayangan emosi seperti bahagia, sedih, suka, dan takjub misalnya, maka RAS terbuka menjadi nilai baru dalam pikiran dan landasan atas sebuah perbuatan terjadi. Contoh lain, bayangkan jika Anda adalah seorang yang memiliki tabungan di bank 10 miliar, lalu Anda membaca informasi bahwa harga premium tadi menjadi 20.000 per liter, maka informasi tetap masuk ke otak kiri dan dianalisa. Karena Anda tahu hal itu tidak mempengaruhi ekonomi Anda apapun, Anda masih punya uang banyak, Anda punya uang 10 miliar, Anda pun tidak membayangkan apa-apa. Data tidak pindah ke kanan secara ekstrim, tentu tidak terjadi tindakan apapun. Sudah, Anda terus aja baca korannya. Anda orang kaya kok, tidak pengaruh harga 20.000 per liter bagi kendaraan Anda tentunya. Kembali ke contoh pertama, perbedaan data peta otak membedakan tindakan. Jika seorang ibu rumah tangga menerima informasi bahwa harga premium menjadi 20.000 per liter, akan berbeda dengan seorang politikus lawan atau oposisi dari incumbent yang berkuasa. Atau seorang pedagang asongan menerima informasi naiknya harga BBM tadi, berbeda dengan buruh pabrik, berbeda dengan guru sekolah dasar, berbeda pula dengan para pemuda LSM.
FM. Disinilah indahnya hidup, disinilah seninya hidup. Suatu hari saya mengikuti sebuah workshop. Hari pertama 110 orang hadir dari 10 negara. Ada warga India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, dan terakhir dari Iran. Saya satu-satunya dari Indonesia. Hari pertama perkenalan, masing-masing menceritakan jalan hidup mereka. Kami saling berbagi sedetil mungkin, serinci mungkin. Persis seperti film drama. Ceritanya seram-seram dan menegangkan. Ada yang mulai taruhan nyawa, ada yang anggotanya meninggal terbunuh karena anggota mafia. Semua tegang dan menegangkan. Dan ada seorang bapak, usianya 55 tahun. Selama 40 tahun dia bekerja hanya untuk membayar hutang. Ada juga yang bangkrut berhutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad mafia Hong Kong dan seluruh keluarganya dibunuh oleh mafia tersebut. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Sulit dibayangkan jalan cerita kehidupan mereka. Bahkan 100 kali saya mendengar cerita masing-masing, 100 kali pula saya menangis. Karena duka, pengalaman, lara, dan pengalaman menyedihkan mereka semua yang belangsak hidupnya. Saya tentu tidak boleh menceritakan rinci cerita mereka, karena itu merupakan rahasia di antara kami para peserta. Ibaratnya, kami ini sudah menjadi saudara sependeritaan, atau bahasa kerennya common sorrow. Jalan hidup saya, jika dibandingkan dengan cerita mereka, menjadi tidak sebanding alias tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya, sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya, kusut semua. Mereka berlima dan masih muda, yang paling tua saat itu umurnya 35 tahun. Namun rekening mereka adalah $6 juta yang paling sedikit. Itu saya berkali-kali bilang, Cuk, ini anak-anak tajir semua nih yang ngajarin kita. Tapi nggak apa-apa, itulah walk the talk, alias mereka melakukan apa yang mereka katakan. Workshop itu namanya Millionaire Mindset, diajari oleh milioner. Jadi sudah benar, ini adil. Kami diperlihatkan dana di rekening mereka. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu datang ke mereka. Mata saya mulai melek. Ide di otak saya mulai lompat-lompat liar. Rasanya ada suara aha berkali-kali di benak saya. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Kami membentuk formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, dilanggar, dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hatinya. Kami peserta diberi pertanyaan, how is the money comes to you? Atau bagaimana cara uang datang ke Anda? Seluruh peserta mendapat giliran untuk menjawab, dan kalau disamaratakan semua menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Semua peserta berbicara bergantian, tapi kesimpulannya rata-rata menjawab, mencari pekerjaan. Karena dengan bekerja, kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab, uang. Pertanyaan berikutnya, jadi begitulah cara kerja otak Anda. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja. Kita stop sebentar. Ada yang salah dari pertanyaan tersebut? Tentu tidak, bukan? Inilah pertanyaan dan pernyataan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja tapi dapat uang? Otak saya kerap, macet. Kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan, oke, jadi Anda berpikir bahwa uang datang kalau bekerja, dan kalau tidak punya uang, Anda perlu mencari pekerjaan. Lalu Anda pikir Anda akan mendapatkan uang, padahal itu hanya untuk menyambung hidup. Di akhir bulan, uang Anda habis lagi, dan Anda bekerja lagi. Begitulah roda kehidupan yang Anda putar. Benar? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukankah itu pemahaman yang umum? Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja, ya nggak dapat duit. Bukan begitu? Kemudian pertanyaan berikutnya agak menohok saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu. Anda percaya Tuhan? Saya jawab, ya tentu saja. Tuhan Anda bisa apa? Tanyanya lagi. Waduh, kalau ini bukan pelajaran trespassing, pasti saya sudah ngamuk ini. Saya jawab, Tuhan saya bisa segalanya dan tak terhingga. Jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instrukturnya bernama Geoff. Itu mendekat. Tuhan Anda tak terhingga. Bisa melakukan apa saja. Bisa mengerjakan semuanya. Benar begitu? Sekarang minta kepada Tuhan Anda. Bisakah Anda meminta kepada Tuhanmu? Begini, Anda tetap di rumah, duduk dengan orang yang Anda cintai dan mencintai Anda, mengerjakan sesuatu yang Anda sukai dan Anda cintai, kemudian uangnya tak terhingga. Bisakah? Saya gelagapan. Dia menekan saya sekali lagi. Bisa nggak Tuhan kamu mendatangkan uang kepada kamu tanpa bekerja, dengan hanya mengerjakan sesuatu yang kamu suka, yang kamu cintai, tapi tetap mendapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa.
Langsung saya jawab dengan keras. Kenapa Anda nggak minta itu? Kenapa Anda nggak minta kepada Tuhan, ya Allah, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya cintai, menyenangkan orang yang saya cintai, membuat bahagia, semakin pintar, membantu alam, dan mendapat uang tak terhingga. Mengapa Anda tidak meminta seperti itu? Mengapa tidak meletakkan doa itu di benak Anda, tetapi justru memilih yang repot, melelahkan, membuat frustrasi yang namanya bekerja? Ngapain? Katanya dengan nada tinggi dan mengeras. Saya tidak menjawab. Saya juga bingung. Kenapa saya mau dapat uang harus kerja? Kenapa nggak diem saja atau mengerjakan sesuatu yang enak, yang santai, dan saya sukai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus bekerja juga, apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Jadi itu maksudnya saya harus apa? Geoff menekan saya lagi. Kalau Anda datang ke sini masih mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda harus siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda menentukan nasib Anda sendiri, Anda siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda, pasti Anda kecewa. Tapi kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun dan Anda pasti mendapatkan sesuatu yang Anda maui, Anda berada di tempat yang benar. Kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustrasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluarnya bersama saya di sini. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pengajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau Anda pasrah dan percaya, Anda sangat diuntungkan karena semuanya akan mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda pasti menikmati setiap proses di kelas ini. Kalau Anda masih memegang kukuh belief system yang lama, Anda akan persis menjadi seperti Anda yang sekarang, langsak hidup Anda. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun fondasi belief system yang baru, siap-siap melihat Anda yang lebih baik sesuai dengan keinginan Anda. Urainya si Geoff panjang lebar. Kemudian nada suaranya melunak dan semakin pelan. Anda kesini sudah buang-buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikiran saja. Kalau Anda mau membuang pola tersebut, kita akan lanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit, siap-siap sakit hati, karena semua yang Anda pegang selama ini harus dilepas. Wajib, bahkan kebenaran yang Anda pegang, yang Anda punyai, ditantang ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang membuat Anda merasa apakah mungkin, apakah masuk akal, masa sih, bagaimana bisa? Pertanyaan-pertanyaan logika belief lama Anda akan ditantang. Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji, dan kebenaran yang paling benar dia tidak menohok atau menyinggung siapapun. Kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran, pelajaran kebenaran ini salah. Dan semua kita tahu bahwa kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang membela dirinya sendiri. Inilah pelajaran Millionaire Mindset. Berlanjut.